Lagi ada banjir mobil keluarga nih di Legoas. Salah satunya ada Daihatsu Xenia tipe R automatic transmission 1300 cc tahun 2016. Di Legoas nih ada Toyota Innova tipe G automatic transmission tahun 2012. Ini masih terbilang cukup oke di opennya, tapi masih worth to buy nih, masih termasuk harga bajong sebenarnya. Hanya tinggal 7 unit, jadi mungkin akan jadi rebutan karena harganya terbilang cukup murah nih guys. Ada stok-stok unit yang memang ini sebenarnya jadi incaran banyak orang nih guys. Ada Calya, ada Sigra, ada R3 dan juga ada Ignis. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas, dan kita akan coba mereview tentang unit-unit yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Di Legoas sendiri sering selalu gue terangkan bahwa lelangnya ini secara 100% online tanpa ada floor, dengan depositnya di 2 juta rupiah. Kalau teman-teman ingin mendaftar lelang, ingin ikut lelang, gampang. Daftarnya download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua dengan ketik Legoas Indonesia. Nanti dari situ teman-teman bisa buat accountnya, lalu daftar, deposit sebesar 2 juta rupiah per lotnya. Saat misalnya teman-teman sudah mengikuti lelang dan memenangkan salah satu unitnya, teman-teman berkewajiban membayar deposit sebesar hanya 1.400.000. Nah, jadi 1.400.000 rupiah ini akan teman-teman bayarkan kalau teman-teman mendapatkan salah satu unit lelangnya. Tapi kalau tidak mendapatkan sama sekali, deposit 2 jutanya akan kembali lagi ke account virtual di aplikasinya teman-teman semua. Jadi akan balik tanpa ada potongan apapun ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman langsung cek aja di aplikasinya, dan juga websitenya ada di deskripsi video gue ini. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan update harian dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja, langsung kita screening nih. Ikutin aja terus video gue sampai selesai. Oke, kita langsung ke unit pertama nih, unit yang sering diincar banyak orang. Di depan kita ada Innova. Di Legoas nih ada Toyota Innova tipe G automatic transmission tahun 2012 guys. Odometer di 168 ribuan. Pajak mati bulan 8 2020 kemarin. Catatan di sini tuas kap mesinnya nggak ada, headlampnya kusam, spionnya ada mika yang pecah, di sini oli rembes, dan power window-nya semuanya rusak guys. Eksteriornya C, interior C mesinnya terkategori di C. Di open di harga 95 juta rupiah untuk Innova tahun 2012 tipe G automatic transmission. Kita sedikit screening aja. Untuk di bagian interior sih kalau menurut gua agak sedikit kurang ya, tapi masih terkategori cukup karena seluruh power window-nya rusak. Di bagian eksteriornya ini untuk headlampnya memang sudah mengusam, harus diservis kembali, tapi fog lampnya masih oke. Di bempernya ini sudah ada cacat nih, jadi ini harus di repair lagi karena habis bekas nabrak dan juga bekas repair, jadi ada bekas baut di sini. Velg juga bukan bawaan dari Innovanya, sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih 30%-an. Sisa ke belakangnya ini masih cukup presisi nih guys. Nah, ini di mika stand-nya ini juga sudah pecah seperti ini, jadi harus cari gantiannya lagi guys. Kalau teman-teman misalnya emang pengen ganti, ini termasuk di bagian lampu LED-nya nih guys. Untuk ke bagian belakang, quarter sebelah kiri udah agak sedikit kusam tapi masih terbilang presisi. Nah, ini di bagian belakangnya guys, stop lampnya kalau sebelah kiri sih masih oke. Sayang di sebelah kanan nih sudah ada pecah dan sudah dilakban seperti ini, jadi ini harus diganti, nggak bisa diservis. Di belakang juga sudah ada 2 titik sensor parkir, baretan kasar di bumper sebelah kiri, jadi harus di repair dan di repaint lagi. Spoiler wiper masih ada, dan untuk di bagian sebelah kirinya dari belakang nih kondisinya juga agak sedikit kusam aja, tapi masih terbilang ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi masih wajar nih guys. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Transmisinya otomatis, terus di bagian layout dashboardnya, konsol tengahnya entertain masih double din bawaan pabrikannya. Door trim, jok, dan juga di bagian plafon nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gue. Nah, untuk di kulit setirnya nih guys, ini sudah agak sedikit menipis, wajar ya karena nih odometernya juga udah di 160 ribuan nih guys. Tapi kalau untuk keseluruhan overallnya masih terkategori cukup di bagian interior. Nah, ini buat teman-teman nih yang nyari Innova. Di depan kita nih ada Innova masih yang bensin ya. Toyota Innova G automatic transmission 2000 cc tahun 2012. Warnanya abu-abu metalik seperti ini dengan odometer di 160 ribuan. Pajaknya mati di bulan Agustus kemarin 2020. Catatannya yang tadi gue sudah sebutkan ya, all power window-nya juga sudah rusak, ada beberapa baret-baret dan sudah kita kelilingin di bagian eksteriornya. Eksteriornya C, interiornya C, mesinnya terkategori C nih guys. Di open di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik atau nyari Innova, siapa tahu ini estimasinya buat teman-teman masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Legoas nih guys.
Langsung di sebelahnya ada Xenia warna putih, kita langsung cek aja. Ini adalah Daihatsu Xenia tipe R automatic transmission 2016 nih guys. Odometernya di 145 ribuan. Pajaknya baru banget mati di bulan Agustus ini 2021 ya. Dengan catatan di sini plafon kotor. Nah, karet setirnya sudah menipis, karpet dasar sobek, bempernya ada yang pecah, terus semua velgnya kaleng, reflektornya juga ada yang pecah dan ada lisplang yang penyok. Nanti kita akan cek. Saat ini di open di 95 juta rupiah untuk Xenia R 2016. Ini sudah barong ya. Kita langsung screening aja di bagian eksteriornya. Headlamp, fog lamp masih oke, termasuk grillnya sudah chrome seperti ini bawaan tipe R-nya. Sayang guys, tipe R velgnya dioplos dengan velg kaleng seperti ini, bukan alloy lagi. Dengan kondisi ban juga sama nih, kurang lebih agak kurang di 20-30%. Bumper sebelah kiri sudah baret kasar seperti ini, harus di repair body. Eksteriornya pun juga agak sedikit kusam, tapi bisa dipoles, ini masih oke lagi nih guys. Sisi bagian sebelah kanannya, bumper kanan bawahnya juga sudah ada baretan kasar. Masih cukup presisi juga sih untuk di bagian bumper fender sebelah kanannya. Nah, ini dia nih, di bagian panel pintu belakang sebelah kanannya. Ini sudah ada baretan kasar dan agak sedikit penyok di bagian lisplang. Ke belakangnya quarter sih masih cukup oke ya, sama bumpernya masih termasuk cukup presisi. Nah, untuk di bagian belakang, spoiler dan juga wipernya masih ada, 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Stop lampnya masih terkategori cukup baik nih guys, jadi masih oke-oke aja sih untuk di bagian belakangnya. Bagian sebelah kirinya dari belakang nih, bumper sebelah kirinya baret kasar termasuk di bagian quarternya dan masuk langsung ke bagian panel pintu sebelah kirinya. Nah, ini adalah lisplang yang juga sudah penyok-penyok juga, jadi harus di repair body lagi. Untuk keseluruhan sih, kalau gua rasa sih mesin masih oke, tapi di bagian eksterior ada beberapa PR nih guys. Nah, sedikit kita intip di bagian interiornya. Joknya ini masih sarung bawaan dari pabrikannya sebenarnya, tapi sudah ada beberapa sobek-sobek kecil. Ada karpet dasar yang sudah sobek juga nih, karena ini juga eks pemakaian operasional sih kayaknya. Untuk di bagian dashboardnya juga masih cukup oke. Plafon, door trim, ini agak sedikit kusam tapi masih terbilang wajar. Nah, di bagian karet setirnya ini sudah agak sedikit menipis ya, wajar. Karena ini eks operasional dan juga odometernya sudah di 140 ribuan nih guys. Tapi overall, interiornya masih terkategori cukup. Oke nih, buat teman-teman yang nyari mobil keluarga juga, lagi ada banjir mobil keluarga nih di Leguas. Salah satunya ada Daihatsu Xenia tipe R automatic transmission 1300 cc tahun 2016. Odometer 140 ribuan, pajaknya mati nih baru nih di bulan 8 2021 ini. Eksteriornya menurut gua C, ada beberapa PR repair body ya dan juga di paint. Interiornya masih terkategori cukup lah, mesinnya terkategori cukup dan ini di open di harga 95 juta rupiah buat teman-teman yang memang estimasinya masuk. Ini harganya masih di atas 100 up ya. Jadi kalau memang misalnya masuk di harga dasar, ini kalau gue bilang cukup worth it nih untuk Xenia R-nya. Oke, langsung aja cek di Balai Lelang Leguas biar nggak keduluan sama orang lain. Lanjut nih guys, ini di depan kita ada mobil keluarga lagi. Inceran juga dari banyak orang. Ada Toyota Avanza, kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, ini manual transmission tahun 2016, sudah barong juga ya. Odometer di 120 ribuan. Pajaknya ini masih hidup nih guys, jadi menang di pajak bulan 6 2022 nanti. Catatan plafon kotor, ban serepnya sobek nih. Lisplangnya ini ada yang penyok, lalu di bagian fendernya juga ada yang penyok. Eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C. Di opennya agak mepet sih di 110 juta rupiah, tapi pajak hidup dan kondisinya sih mesin masih oke nih guys. Kita langsung screening di bagian eksteriornya dulu. Untuk di bagian luarnya, headlamp nih masih oke, belum ada fog lamp pasti tipe E ya. Lalu velg tetap masih kaleng, tapi masih ada tutup dop dari Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih sudah 30-40%. Untuk yang sebelah kanan masih cukup presisi dan masih cukup shiny nih catnya. Hanya ada beberapa baret-baret kecil aja ya di bagian cangkang spionnya. Quarternya juga masih cukup presisi, kita cek coba di belakangnya. Nah, untuk di bagian belakangnya nih masih terkategori oke, belum ada sensor parkir polosan seperti ini, tapi stop lamp masih oke, wipernya juga masih ada, masih terbilang cukup shiny ya. Kalau untuk di bagian sebelah kiri dari belakang nih agak sedikit kusam aja, tapi masih terkategori cukup ya. Ada beberapa baretan pemakaian seperti ini nih guys, jadi ini harus di repair lagi dan di repaint, tapi sisanya masih terbilang cukup presisi nih guys. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Untuk di interior nih, joknya masih sarung bawaan pabrikan dan belum ada yang sobek-sobek. Dashboard masih oke, setir juga masih terkategori cukup menurut gua. Trimnya ini masih oke banget, termasuk di bagian plafon guys. Jadi di interior ini masih terkategori cukup nih kalau menurut gua. Nah, untuk informasi aja, Avanza tipe E ini ada 2 unit nih guys, jadi mirip-mirip. Yang ini yang pertama di depan kita langsung cek yang berikutnya nih ada di ujung sana. Yuk kita ke sana.
Nah ini Avanza yang keduanya, sama tipe E 2016 nih guys, manual transmission dengan odometernya rata-rata di 140 ribuan dan 120 ribuan nih guys. Tapi ini masih terkondisi, masih cukup oke ya. Nah sama mirip-mirip, masih cukup shiny, sama headlamp masih oke, masih cukup presisi juga di bagian sisi-sisinya. Di bagian bannya ini masih cukup oke ya, sekitar 40%. Masih ada juga plastik dari velg kalengnya. Lalu di bagian belakang sama-sama masih oke, sama-sama juga polosan, belum ada sensor parkirnya, stop lamp masih oke, wipernya juga masih terbilang cukup oke banget nih guys. Di bagian sisi sebelah kiri dari belakang juga masih cukup oke, belum ada terlalu banyak baretan-baretan pemakaian yang cukup berarti. Nah ini masih oke banget. Kedua Avanza tipe E manual transmission 2016 ini lagi akan dilelang di Balai Lelang Legoas nih guys. Oke guys, jadi di sini ada beberapa mobil keluarga dari Innova, Xenia dan juga Avanza. Nah ini Avanza yang di depan kita ini ada dua ya, sama tipenya dan mirip-mirip juga, harganya pun juga sama. Nah ini ada dua Toyota Avanza tipe E manual transmission tahun 2016, sudah barong seperti ini dengan rata-rata odometernya di 120 sampai 140 ribuan. Pajak rata-rata masih hidup bulan 6 2022, jadi masih sama dua-duanya hidup, jadi menang di pajak nih guys. Di plafon kotor, ban serepnya ada yang sobek, ada juga ban yang sudah tipis ya, yang di depan kita nih bannya sudah tipis kurang lebih di 20%-an. Yang sebelahnya itu masih oke banget, tapi itu catatan-catatan minor. Kalau untuk di eksterior, interior sama mesinnya masih terkategori cukup semua nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih dengan Avanza E manual transmission 2016, langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ini masih terbilang cukup oke. Di opennya memang agak sedikit mepet, tapi masih worth to buy nih, masih termasuk harga bajong sebenarnya 110 juta rupiah. Kalau dapat harga dasar, ini termasuk di harga bajong karena harga jualnya ini masih di 130 juta up nih guys. Buat teman-teman yang tertarik, langsung cek di Balai Lelang Legoas. Ada mobil-mobil keluarga yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Jangan sampai kelewatan, jangan sampai keduluan orang lain guys. Lanjut nih guys, Dozo 21, timnya D21 selalu ditanyakan via Instagram atau via WhatsApp ya, ditanyakan ini kapan nih Grand Max 20 jutaan si Grand Max ini akan dilelang nih. Nah ini kita ada mundur informasi dari Balai Lelang Legoas. Nah gua akan jelasin dulu selain dari stok-stok ya dari Legoas yang akan dilelang, dan kita akan review dulu tentang Grand Max Blind Fan ini nih yang ditanyakan terus, oh belum ada di aplikasi. Ini mundur guys, jadi rencananya akan dilelang pada hari Kamis depan nih guys, karena ini masih proses verifikasi. Harga sih memang masih sesuai yang gua mention kemarin, karena itu langsung dari head operation Balai Lelang Legoasnya. Buat teman-teman yang belum tahu nih, di Balai Lelang Legoas Grand Max Blind Fan kurang lebih ada 7 unit. 3 unitnya 2012 dan ada 4 unit tahun 2010 guys. Nah kondisinya rata-rata masih serba C ya, pasti ya kusam ya untuk di bagian eksterior, interiornya juga cukup kusam, tapi keseluruhan mesinnya rata-rata rawatan guys. Karena yang gua sudah jelaskan, teman-teman bisa cek di deskripsi. Ini adalah mobil dari perusahaan besar yang terkenal juga dengan perawatan berkalanya untuk mobil-mobil operasional yang ada di perusahaan tersebut. Memang ada beberapa aki yang soak dan juga memang ada bagian eksterior penyok-penyok berkarat dan segala macam, tapi untuk di bagian mesin ini masih terkategori mesin rawatan guys. Nah kita akan cek nih yang salah satunya di depan kita ini 2010 nih guys. Kita pernah review secara detail eksterior, interior dan juga mesinnya. Untuk masalah eksterior ya rata-rata wajar ya, 2010 ini sudah agak ngusam, ada beberapa baretan di bempernya, velg semuanya masih rata-rata kaleng dengan kondisi ban rata-rata 30%-an lah, tapi masih cukup layak pakai. Ada juga yang di bagian fendernya sudah renggang seperti ini nih, jadi butuh di repair lagi. Kusam bekas X sticker di bagian bodi-bodinya, ada juga yang sudah sedikit mengarat dan sebagainya. Untuk di bagian belakangnya seperti ini nih guys, ada yang sudah memang kusam tapi ya rata-rata masih terkategori cukup ya. 2010 nih ada 4 unit nih, termasuk yang ada di depan kita nih. Ini 2010, kondisi masih oke, mesinnya masih terkategori mesin perawatan. Nah ini yang 2012 ada kurang lebih 3 unit, masih sama juga, cuman masih terbilang lebih putih dibanding 2010 ya, wajar banget untuk di bagian eksterior. Tapi untuk di bagian interior rata-rata di 2012 tulangannya masih cukup oke, tapi di bagian eksterior nih semuanya sama ya, rata-rata kusam. Mesin juga semuanya sama, masih terkategori perawatan, hanya ada beberapa aki yang soak, jadi itu masih sangat diwajarkan kalau menurut gua. Dan juga untuk pajak nih guys, rata-rata masih hidup ya sampai di tahun depan ya, ada yang bulan 1, ada yang bulan 5, ada yang bulan 2, ada yang bulan 8 dan sebagainya, tapi di 2022. Ini info dari head operation dari Balai Lelang Legoas. Nah nih, kalau teman-teman tertarik nih buruan nih, ini akan dilelang pada event lelang di hari Kamis nih kalau nggak salah, jadi mundur lagi karena masih verifikasi. Jadi jangan sampai ketinggalan, hanya tinggal 7 unit, jadi mungkin akan jadi rebutan karena harganya terbilang cukup murah nih guys.
Untuk Grand Max Blind Fan tahun 2010 ada 4 unit dan tahun 2012 ada 3 unit. Untuk tahun 2010 dengan pajak hidup dan tadi eksterior, interior dan mesinnya sama-sama masih di kategori C, rencana di open di 25 jutaan nih guys. Jadi kalau memang teman-teman tertarik, harga 20 jutaan atau 25 jutaan ada Grand Max Blind Fan 2010, hanya 4 unit nih di Balai Lelang Legoas. Dan untuk di tahun 2012-nya ini rencana di open di 30 juta rupiah. Nah, ini memang 2012 ada beberapa unit kemarin dan harganya di open tetap di harga 30 jutaan. Eksterior C, interior C, mesin C dengan kondisi pajak pun juga masih hidup. Buat teman-teman nih yang tertarik dengan Grand Max Blind Fan yang ada di depan kita ini, yang ada di Balai Lelang Legoas, teman-teman langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi. Jangan sampai ketinggalan nih guys, dan jangan sampai keduluan orang lain. Langsung aja untuk mention booking jadwalnya di Balai Lelang Legoas sesegera mungkin nih guys. Selanjutnya di sebelahnya nih ada unit-unit stok yang masih verifikasi dan masih pengajuan belum dilelang, tapi ini akan rencana dilelang di Balai Lelang Legoas. Ada Calya tipe G di depan kita nih, ini tahun 2018 nih kalau nggak salah. Automatic transmission, dan ini yang lagi diincar banyak orang dan harganya lagi naik guys. 2017 aja untuk harga showroom dengan automatic transmission bisa up sampai 117 atau 120 juta. Ini dari beberapa orang-orang showroom ya yang memang menjual Xenia tipe G 2017. Nah, ini 2018 automatic transmission dengan eksterior C, interior C, mesin C. Untuk masalah mention pajaknya ini masih belum bisa gua kasih tahu karena memang gue belum dapat info lengkapnya. Ini masih dalam tahap pengajuan dan verifikasi. Tapi katanya untuk di Legoas rencana opennya nih di bawah 90 jutaan, antara di 81 sampai di 85 juta rupiah. Cuman buat teman-teman pastikan lagi ini baru pengajuan, semoga harganya memang segitu. Kalau memang ada teman-teman yang tertarik, buruan langsung kepoin Balai Lelang Legoas biar nggak ketinggalan unit yang ada di depan kita ini. Toyota Calya tipe G automatic transmission 2018 nih guys. Jadi jangan sampai ketinggalan, masih cukup mulus nih. Ada juga Sigra nih guys. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe M 2020 nih guys, dengan kondisi masih terbilang cukup oke. Dan ini katanya rencana pengajuannya di 85 jutaan. Nah, jadi buat teman-teman ada juga Daihatsu Sigra tipe M 2020 manual transmission masih kondisi mulus. Rencana kurang lebih di 85 jutaan nih, masih dalam pengajuan. Jadi tungguin aja. Yang kemarin juga masih ada, masih belum dilelang, masih tahap verifikasi. Kalau yang ini adalah Suzuki R3 GL guys, manual transmission dengan eksteriornya C, interior C, mesinnya terkategori C. Pajak pun juga masih belum gua dapat datanya karena ini adalah unit-unit stok dan masih verifikasi plus pengajuan. Cuman ini rencana mention harganya kurang lebih di angka 95 sampai 100 jutaan untuk Suzuki R3 GL manual transmission tahun 2020 dengan kondisi masih terbilang cukup istimewa nih guys. Jadi masih ada beberapa mobil-mobil lagi yang ada di depan kita nih, termasuk satu lagi nih guys, ada Suzuki Ignis yang masih seperti baru nih. Ini tahun 2020 guys, dan ini adalah Ignis 2020 manual transmission. Jadi ini mungkin yang tipe GX ya, karena di atasnya pun juga sudah beda warnanya. Masih ada roof railnya, headlamp masih bening, bannya juga masih kondisi 70%. Terus di bagian cangkang spion ini juga beda warnanya, sewarna dengan warna plafonnya. Tapi di bagian interior pun juga masih sangat-sangat mulus nih guys. Ini akan rencana dilelang di Balai Lelang Legoas dan masih pengajuan. Dan ini menurut dari operation head Balai Lelang Legoas pengajuannya ada di 85 juta rupiahan. Bisa kurang bisa lebih. Jadi kalau emang nih estimasinya masuk dari pajak, eksterior dan sebagainya, teman-teman hitung nih ada stok-stok unit yang memang ini sebenarnya jadi incaran banyak orang nih guys. Ada Calya, ada Sigra, ada R3 dan juga ada Ignis. Jadi ini adalah mobil-mobil incaran. Rencana sekitar 85 juta dan untuk R3-nya nih rencana di 95 sampai 100 juta dan ini kurang lebih di 85 sampai 90 jutaan. Nah, ini buat teman-teman nih masih banyak nih stok dari Balai Lelang Legoas yang akan dilelang pada event-event lelang berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai keduluan orang nih guys. Ada unit-unit menarik dengan harga-harga menarik nih kalau gue bilang. Oke guys, mungkin sekian aja informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Legoas lebih lengkap lagi, termasuk ada media sosialnya dari Balai Lelang Legoas. Jadi teman-teman tinggal ketik aja Legoas Indonesia, nanti akan keluar dari aplikasinya ataupun dari media sosialnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi feeds harian dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.